Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita kebetulan ada posyandu. Jadi sebelumnya itu kita ada tamu dari adik-adik mahasiswa, yaitu dari Poltekkes Banjarmasin Banjarbaru, dan yang kedua dari Uniska. Nah, nanti adik-adik ini akan memberikan penyuluhan atau sekedar pengetahuan tentang kesehatan untuk ibu-ibu semua. Nah, mungkin nanti bisa bermanfaat yang bisa diterapkan untuk ibu-ibu. Jadi untuk menghemat waktu, kita persilakan saja kepada adik ini untuk memulai acara penyuluhannya. Pada dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ardan. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu pagi ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Sebelumnya perkenalkan, nama Ulun Dian Islamiati, mahasiswa Giji Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai topik tentang MPASI. Nah, sebelumnya ibu-ibu tahu MPASI itu apa? Makanan pendamping. Nah, ya, MPASI itu adalah makanan pendamping ASI yang diberikan pada bayi berumur 6 bulan. Lebih dari 6 bulan sampai 24 bulan. Nah, kenapa diberikan MPASI? Karena anak kalau sudah berusia 6 bulan ke atas itu memerlukan kebutuhan zat gizi yang lebih selain yang ada di ASI. Nah, gitu. Tapi ASI harus tetap jalan karena ASI eksklusif itu usia dari 0 sampai 24 bulan. Nah, adapun tujuan MPASI di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan zat gizinya yang tidak ada di ASI. Yang kedua yaitu mengenalkan bentuk makanan seperti misalnya kita mengenalkan pisang ini rasanya seperti ini, teksturnya seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu mengajarkan anak untuk mengunyah dan menelan makanan. Nah, MPASI di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada MPASI 6 sampai 8 bulan itu diberikan dalam bentuk saring yang cara pengolahannya dengan cara di blender dulu, kemudian disaring. Untuk usia 9 sampai 10 bulan yaitu dengan cara ditumbuk atau lebih kasar lagi dari yang disaring. Kemudian yang usia 10 sampai 12 bulan itu dicincang, yaitu seperti kayak bubur, misalnya lunak gitu, seperti bubur. Kemudian untuk usia di atas 12 bulan atau 1 tahun itu diberikan makanan biasa atau makanan keluarga. Tapi teksturnya harus tetap diperhatikan. Nah, jadi pemberian MPASI itu bertahap, yaitu sekali makan tuh kita berikan dulu 1 sendok. Apabila anaknya itu suka dan tidak ada reaksi alergi itu bisa kita berikan terus-menerus. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI di sini. Yang pertama itu ada frekuensinya. Nah, frekuensi yang diberikan itu sesuai usia, yaitu kalau usia 6 sampai 9 bulan itu diberikan 2 sampai 3 kali. Untuk usia 9 sampai 24 bulan itu 3 sampai 4 kali sehari. Untuk frekuensinya itu diberikan sesuai umur, jangan berlebihan karena nanti berakibat nanti bayinya akan mengalami gizi lebih atau obesitas. Kemudian yang diberikan juga jumlahnya yang bertahap, yaitu bertahap 5 sampai 8 sendok, kemudian ditingkatkan lagi 7 sampai 9 sendok gitu. Habis itu diperhatikan juga variasinya dalam sekali memberi makanan itu, misalnya sayurnya ada wortel, kemudian lauk hewaninya ada telur atau ayam, kemudian ada lauk proteinnya ada tahu atau tempe, kemudian sumber karbohidratnya bisa kentang atau nasi. Kemudian yang harus diperhatikan juga kebersihannya, dari kebersihan alat makannya, alat masaknya, kemudian juga proses pembuatan makanannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang MPASI tadi. Kalau kurang jelas atau ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan pertanyaannya mengajukan pertanyaan. Bisa bertanya. Kita sambil
takon nggak Bu? Iya. Boleh diberi makan ini, benar makan ini. Ini mau berapa bulan nih kan barian MPAC? Bu, kalau yang umurnya kalau MPAC itu diberi itu dari umur berapa aja? MPASI itu diberi dari umur usia 6 bulan ke atas sampai 24 bulan. Setelah 24 bulan nanti diberikan makanan biasa, makanan keluarga. Gitu. Jadi harus yang anu dulu lah, yang lembut dulu. Inggih, perkenalkan, nama ulun Tika Puspitasari, jurusan Kesehatan Masyarakat dari Kampus Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari, Banjarmasin. Sedikit menambahkan, kalau MPASI, misalkan lo diberikan terlalu dini, itu nanti akan berakibat ke dedenya, karena kan lambung usus dede ini belum siap menerima makanan sebelum usia 6 bulan. Jadi kalau sampai terlalu dini diberikan MPASI, pasti ada permasalahan di pencernaan dedenya nanti. Bisa diare, bisa gangguan pencernaan dan lainnya. Kalau memberi MPASI terlambat, misalkan lebih dari 6 bulan hanya diberi MPASI, itu bisa menghambat pertumbuhan anak. Karena kan pertumbuhan anak tuh memerlukan mulai kayak makanan, protein, mulai kayak hewani, sayur-sayuran. Itu penting untuk pertumbuhan anak, apalagi untuk pertumbuhan otak anak. Nggih. Ada lagi yang ingin bertanya atau yang kurang paham? Ayo, salah siapa? Siapa nih? Yani. Ibu, boleh pertanyaannya diulang tadi? Lambat berjalan tapi lambat sudah berjalan lambat enggak berjalan dulu Inggih Bu, ini pengalaman ulun lah, karena ulun sudah ada anak umur 1 tahun. Inggih, kayak ini Bu, setiap perkembangan anak kan beda-beda. Ada yang tumbuh gigi duluan, ada yang berjalan berdahulu. Jadi orang tuh bilanya tumbuh gigi berdahulu pasti lambat berjalan. Bilanya berjalan berdahulu pasti tumbuh giginya lambat, karena perkembangan setiap anak tuh berbeda Bu, kadang mungkin sama semuanya. Inggih, sekian Bu. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja penyuluhan hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu tadi yang sudah datang. Mohon maaf jika ada kalimat atau perkataan ulun yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu sekalian, itu tadi penyampaian penyuluhan mengenai makanan untuk bayi dan balita dari adik mahasiswa. Dan tadi sudah perlu lihat ada yang bertanya macam-macam pertanyaannya tentang makanan ini, karena Bu, kalau salah memberi makanan ini akibatnya fatal kepada anak. Misalnya umur 6 bulan sudah diberi MPASI, ini berbahaya terutama kepada ginjalnya Bu, nanti akan bermasalah karena ginjal belum siap untuk menyaring makanan yang tidak seharusnya pada usianya. Jadi 0 sampai 6 bulan itu cukup diberi ASI saja Bu, ASI. Jadi untuk tidak diberi makanan lain selain ASI. Sedangkan MPASI itu boleh diberikan setelah umur 6 bulan, dan itu bertahap dari makanan saring dulu, itu makanan lunak, terus yang agak padat sedikit, baru sampai kepada makanan biasa seperti orang dewasa. Nah, itu ada tahapannya Bu. Nah, ini terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf kami atas nama penyelenggara dan penyuluh, mohon maaf bila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.